Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah selesai kita kajian pertama, masuk kepada kajian khusus antara guru kita Habib yang datang. Masya Allah. Tak pernah tahu. Jadi ada 3 hal yang kita yang pertama pertanyaan Tuan Haji Waskop. Beliau adalah langsung Rasul. Yang kedua beliau diserbu pertanyaan mengenai tua beda Allah wahyu orang Arab Saudi ada kait pasti kurus nanyan nanti besok soal apa orang ukur dia apa satu nak tahu pengumumannya ukur dia apa itu tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah orang Mekah itu tanggal 9 Zulhijjah Waskop ada kait. Yang ketiga pembicaraan kita tentang korban, tentang hukum di badan. Nah, kita masuk yang pertama. Beliau setelah mengisahkan bahasa mula terusong kosong tak hari Tadi mana? Enggak tadi bro. Cakko Petang makan nih. ya terus Awas saksi bro. Ituin. Awas saksi. ya tadi rencana hari-hari layu hari rencana kiranya pusat Joko tidak pulang kamu boleh kata di Joko boleh al-ashuru itu istilah yang dipakai untuk 9 hari ini masih al-ashuru 9 hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puasa karena puasa di tanggal 1 di hari raya haram 2 hari raya haram puasa dan hari tasyrik haram puasa itu hari korban. Nah, melihat kita kerja perkara sawananya puasa khusus dan penekanan khusus untuk harus puasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hadis-hadisnya kecil pakar-pakar ahli hadis banyak bertebaran tentang fadilah keutamaannya dan istimewanya. Hadis-hadis dhaif jiddan dan makan palsu atau makan. Tapi bukan berarti mencegah kita puasa. Jadi tidak mutlak kurang puasa dari 9. Kalau dari 9 ya kurang. Tapi puasa kurang itu tengah hari ruku. Sumbyang dia. Kurang. Ya kita bandingkan puasa 9 hari. Nah, kita mulai. Bila ada dayo oleh kai. Jadi kalau saya mulai Apanya tuh? rencana ada kai ya kurang. Apanya dia? Kan jadi dari kurang 8. Cuma itu saja boleh. Itu hanya disukai mana untuk memperbanyak amal saleh, memperbanyak ibadah sunnah, ibadah wajib bisa diperbanyak, salat wajib bisa diperbanyak, zakat dah boleh diperbanyak. Jadi langkah kita tingkatkan adalah memperbanyak ibadah-ibadah sunat atau meningkatkan mutu ibadah-ibadah wajib. Nah, apakah orang puasa nggak sampai 9 hari
salahkah? Itu kan ada puasa Ramadan. Tidak sepaket. Tidak bisa 9 hari sebagian besarnya. Tidak bisa sebagian besarnya 89. Tidak bisa 9. Tidak 9 tidak masalah. Sebenarnya pernikahan kan muakkadah. Cuman dia begitu istimewanya dan utamanya. Aja sampai kita tidak beramal ibadah termasuk puasa. Sebab puasa di hari-hari utama, hari istimewa itu beda kita dengan puasa di 2 bulan Zulhijjah. Karena tadilah kecikan secara umum bahwa tidak ada amal saleh yang terbaik dilakukan melebihi amal-amal saleh di 10 awal Zulhijjah. Bertemu yo kecil ayah cukup aduh bahwa apakah hari-hari terbaik 10 Zulhijjah itu masuk malam, gitu kan? Sehingga orang mengecekkan dalam kaji sama siang malam. Kalau siang tidak pernah semua yang malam itu jadi. Yang kedua, bila dibandingkan 10 malam-malam akhir Ramadan dengan 10 malam-malam Zulhijjah, lebih utama 10 akhir Ramadan. Di situ ada Lailatul Qadar. Tapi siang-siang hari yang paling utama, siang-siang hari yang paling utama sepanjang tahun adalah 10 siang hari di awal Syawal. Termasuk di awal Zulhijjah. Siang hari ya. Jadi beda. Itu bukan berarti malam hari ini istimewa di bulan Zulhijjah. Cuma dibanding dengan 10 terakhir. Nah, 10 terakhir Ramadan tinggal dengan 10 malam hari-hari awal 10 Zulhijjah itu lebih istimewa 10 Ramadan. Cuma bila dibanding malam-malam 10 di awal Zulhijjah dengan malam-malam hari biasa tetap jadi istimewa. Itu beda. Nah sekarang, apakah malam masalah itu puasa sih? Nah, itu yang perlu kita rawat. Masalah bukan ada puasa. Orang kan enggak kadang-kadang kan? Kan masalahnya adalah puasa saja. Padahal masalah itu cakupannya puasa. Puasa yang kita sama tadi ya bisa salah sunat, bisa sedekah sunat, bagi guru mengajar, berdakwah, ceramah, menolong, membantu, menempatkan, meringankan, memudahkan banyak amal saleh. Kalau kita niatkan itu dalam kata amal. Kalau kita niatkan itu dalam kata qarub adalah niat qarub. Kita niatkan itu ibadah dari ibadah semua. Nah, lakukanlah itu, diperbanyak, ditingkatkan mutunya, kualitasnya di 10 itu satu. Jadi kalau terlangsung puasa, tidak terlangsung, kurang ya, kurang. Kalau memang beliau berniat untuk hari raya, hari Id, karena orang Arab Saudi mengumumkan bakso di sini apa, hari raya atau Idul Adha yang hari Akad. Kalau belum beliau rubah niat beliau lain, berarti beliau menganggap tanggal 1 Zulhijjah petang. Baik kaitannya dengan puasa. Dengan puasa tidak masalah. Saya puasa di 10 awal Zulhijjah tidak sama dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan sembilan cek pada atau berdosa. Tapi kalau puasa-puasa sunat sembilan tidak masalah. Apalagi malam hari tidak masalah. Ya. Suatuan. Tidak. Semuanya tidak satu rangkaian utuh harus penuh. Kalau sebelum Ramadan kan harus penuh. Kalau puasa sunat enggak. Kita ambil contoh. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu pun tidak harus penuh. Hati penuh itu tidak harus betul. Boleh kapan saja. Karena paling panjang. Tapi khusus di Zulhijjah karena ada pilihan. Pilihan bisa saya ingin 9 hari silakan. Saya ingin kurang silakan. Saya ingin Arafah saja silakan. Jadi paling tidak jangan sampai tidak ikut puasa. Nah, kita kan kaitan dengan Arafah.
Oh terjadi juga polemik. Yo kan namanya puasa Arafah. Arafah itu di mana? Ah, itu Arafah sana. Orang mana di Arafah? Berhenti diam. Wakaf sama wakaf sebenarnya. Sampai berhenti mukif. Di mana orang wukuf di Arafah? Sampai Jamrah, sampai Maghrib. Bila mulai wukuf dua. Tanggal 9 Zulhijjah. Nah, tanggal 9 Zulhijjah jatuhnya di Makkah. Di situ. Maka orang wukuf di Arafah Sabtu. Nah, di tanggal 9 Zulhijjah itu kita disunahkan puasa. Di hari itu hari Arafah. Nah, kita puasanya adalah puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah orang Makkah. Nah, di mana Pak? Tanggal 9 Zulhijjah apa belum? Kalau di kalender hari Minggu. Kayak. Maka berdasarkan itu ada orang yang melaksanakan puasa Arafah, dia mau puasa Arafah kan dia orang wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Kalau orang wukuf tanggal 8 Zulhijjah, ini kok orang wukuf tanggal 9. Ada orang memahami dia puasa tanggal 9 Zulhijjah. Di tanggal 9 Zulhijjah itu orang wukuf. Lama-lama populer lah puasa Arafah, dia orang wukuf. Orang di Arafah sendiri puasa. Ya betul. Dengan hal itu kita berlapang dada. Berlapang dadanya begini. Waktu kita ada perbedaannya dengan orang Arab Saudi yang jam pas. Nah, biasanya waktu kita lebih dulu daripada orang Arab Saudi. Jadi kan lebih dulu. Tapi itu tak bisa mutlak kita pakai untuk ukuran hari dan berbuka. Atau kita pakai bulan yang berhenti. Matlak kita tidak sambung. Karena matlak sampai kita mulai melihat bila bulan muncul berbuka hari sama. Maka matlak kita dengan negeri masing-masing. Maka daripada menikah, kalau saya ini menganggap bila di sini antara 9 Zulhijjah, di bulan Syawal, bila di sini Syawal, di bulan Ramadan di negeri tuan-tuan. Cuman masalahnya dia orang selalu mengaitkan puasa 9 Zulhijjah dengan wukuf. Dikaitkan selalu. Kalau wukuf tanggal 9 hari apa di berarti orang mulai wukuf kadang-kadang awak di sekolah. Lah masuk hari ini Pak. Orang beda dulu kan. Nah, itu yang selalu menjadi polemik. Nah, kita berlapang-lapang kalau kita karena persoalan itu tidak pernah usai. Lebih-lebih kita mengaji skripsi sore itu tidak pernah usai. Kalau orang alim, orang fakih duduk di sebelumnya menunjukkan ilmu. Hanya menunjukkan fikihnya. Awak menunjukkan kadang emosi. Sehingga beda awak orang awak lah salah sekali yang paling betul awak sih. Jadi menyikapi bila awak puasa Arafah balik dengan cukup. Kalau orang yang tetap bertahan nyo puasa Arafah tergantung bila orang wukuf, makanya harus puasa sesuai dengan wukuf. Kalau begitu dia harus sesuai dengan wukuf. Tapi kalau orang nanti berpedoman kepada nyo puasa tanggal 9 Zulhijjah, bila 9 Zulhijjah dan bila 10 Zulhijjah. Nah, anehnya bukannya puasa di ketika wukuf, rela nak leh. Ini mestinya sesudah wukuf, ayo kan? Kan wukuf tanggal 9, dia nampak, akhirnya sekolahnya rela di Senayan. Akalah. Nah, jadi kalau Tuhan ingin mengamalkan itu, puasalah Tuhan bisa apa? Bila orang mulai wukuf senang.
Adalah orang mulai wukuf di Arafah di Arab Saudi itu tanggal 9 hari apa? Sabtu. Sabtu, masalah. Tapi Tuhan harus ayo. Oh gitu jadinya. Kalau nggak ada langsung marah bang, itu pasti sudah. Itu masalahnya. Jadi rumah. Jadi Jadi masalahnya masalah apa? Masalah. Ketebasan. Kalau mau mandang ini masalah perbedaan pemahaman itu dakwah sih. Ulama-ulama keliber fuqaha, alim-alim narasi ilmunya mereka berbeda biasa. Cuma yang kare itu kan awak kare. Surat karing tu tagang, tu jagang, surat tagang tu tidak mau tulang itu. Tulang kandungan no apa no? Ada tagang no jadi lo. Kandungan tiang awak memang tagang benar tiang. Tadi ada nanti. Jadi dalam itu menjawab tadi memposisikan kita kaget supaya jam menjadi perselisihan pahaman. Sebab itu ulama-ulama berselah di kecaupan juga. Yang ketiga mengenai ujung kuku dan puasa cekok. Kita lalak cek puasa. Yang puasa itu adalah semenjak tabik fajar sampai teman-teman matahari min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Tabik fajar itu enam puasa. Menahan diri daripada segala yang membatalkan atau yang merusakkan semenjak tabik fajar sampai enam puasa. Diurang kalau nak makan sahur. Kalau nak makan sahur. Dalam penjelasan ulama itu Nabi SAW beliau di hari Raya Nahar, di hari Idul Adha itu beliau menunda makan. Beliau menunda makan sampai hewan korban beliau disembelih. Nah, Nabi itu kan bagi kita neraka Madinah kan. Beliau salat di musala itu Syana Madinah ada nanti namanya Masjid Gamamah. Kalau kiblat ke situ sebelah kanan di Masjid Nabawi 300 meter jaraknya ada Masjid Gamamah. Kalau ini kok warnanya abu-abu Gamamah itu dulu lapangan di situ dulu. Disitulah Nabi salat raya. Disitulah Nabi salat raya. Tidak di masjid, di lapangan itu. Bahkan istisqa pun kadang lo di situ. Gamamah. Nah beliau setelah salat raya langsung hewan-hewan korban berupa kambing dibawa ke situ langsung dia sembelih dan selebihnya berserahkan kepada Ali dan lain. Lalu istri-istri beliau mengambil daging itu sebagian langsung dimasak, kemudian tidak lama kemudian. Nah, jadi di zaman beliau kan simpel, praktis, tidak banyak soal. Nah, Jawa kamar Nabi itu lemah dulu. Betul, Ibu Anu, Pak Anu macam. Nah, itu betul sepi dengan almarhum, calon almarhum. Dengan saya sepi kan? Dia sapi. Tidak. Jadi, kamu baca fatwa lo, bahasa. Andai jikalau sekiranya kok hewan korban itu lama menaker disembelih, bisa selesai habis zuhur ke bawah, silakan saya makan sudah. Sabun tujuan hikmahnya agar santapan pertama korban tidak so menunda supaya dapat menetap. Kini hewan korban pun lama kata Lasar. Apalagi hari kedua itu ada 2 tim. Menunda makan. Jadi kalau tak lama minum kopi.
Apalagi tertungkui. Terlalu. Tertungkui kan. Oh, terlalu tertungkui. Sama kan? Salah kan? Termasuk hal yang sama. Kalau kita orang yang ikut berkorban, hanya orang yang ikut berkorban saja yang yang disunahkan untuk tidak memotong kuku dalam ibadah sampai hewan korban disembelih. Jika hewan korban disembelih besok atau besok selesai, ya dunia. Yang nak ikut tidak masalah. Sama dengan puasa, semua yang nak satu korban makan salah. Semuanya ada peserta korban. Cuman dia nak seraswa ya udah awak, puasa itu dah makan salah. Cuman yang dianjurkan itu adalah yang ikut kan? Kalau anak-anaknya orang lain pak, anda ikut turunkan salah. Semuanya tidak lo wajib, tidak lo sunnah, tidak puasa. Amalannya istighfar, disukai. Nah, itu kira-kira penjelasan pas. Ada yang bagus. Misalnya di kan dengan adanya media, ini kan capek berita. Salah satu contohnya kan ada berita dari Arab Ya. yang dengan komunikasi atau mungkin ada keluarga asinan. Pertama itu ada beda di Indonesia atau di seluruh Indonesia. Di Indonesia pun dulu macamnya ada pemerintah, ada non pemerintah. Jadi awak yang awam kok kamu awak berpedoman lain kan gitu. Nah itu pertanyaannya deh. Apa kau tadi model tuan tadi ada arahnya ke Mekah pedomannya. Kalau awak di Singkoko ke Ulul Amri atau ke non Ulul Amri. Yang Ulul Amri kini kok banyak lo yang tidak aman-aman saja lo kan itu. Jika awak kira-kira untuk berpedoman dengan kondisi yang berbeda gitu. No lalu dia pas alu ada dikri untuk berdoa. Kemudian dalam hadis obat kebodohan adalah katanya kalau kita lah dapat penjelasan daripada seorang guru yang alim atau faqih orang dalam pengetahuan tentang fikih hukum Islam rasih, kita boleh mengikuti. Kalau kita orang awam melewat kok. Sementara ada orang pegang pada ulil amri. Nah, ulil amri itu seperti ini orang kan masih beragama Hindu. Ulil amri nama, tidak ulil amri atau apa? Ya. Beragama Hindu. Itu kalau kita lah meyakini seseorang yang alim, yang kita akui keilmuannya, ikut sini. Itu salah, nanti kita lah mengikuti orang yang tahu dan kita tahu siapa yang itu. Kalau udah coba kan bila Pak Imam Rayo sebenarnya kita mengikuti orang yang ahli silakan. Bila Pak Imam Bukul ya buka loh, bila Pak Imam Kawin itu kawin loh. Kalau Imam Pasur ya Pasur. Nah ya, kalau Nabi dek praktis ko bisa makan lagi. Dia wakko kan dulu di siko pernah Jawi wantai bertemu kan sama. Ada patang ko orang itu nak beli ada. Ansonanya. Kemudian yang kedua peserta kurban ini disunahkan atau ada yang makan kurbannya disukai. Kini Jawi itu tidak tentu entah Jawi sia-sia lah. Ini lah macam puasa sebenarnya. Pokoknya lah mendapik sebelum dua lah mendapik orang ko. Apakah memang punya awak tu atau boleh semua Jawi sana dia pergi penitia ko. Terima kasih. Pada asal kan hadisnya bunyi atau ayat bunyi kulu minha. Wa'ati pada tu. Dalam hadis pakai ada kiru. Kalau dalam ayat kulu minha mati. Minha no painya kan ketupat. Makalah dan kamu. Anda makan hewan korban dengan catatan dalam masak. Tidak masak. Kenapa kita langsung makan tuan? Nah, kenyataan kita di lapangan berkelincang. Ya, bakso tidak jalan.
campur. jatah dan awak tu nama. Jawi wak jamaah. Dimakan tu sifatnya lah masalah keduniaan. Dan makan itu pun tidak wajib. Tidak wajib. So perintahnya bukan wujud, tapi linada. Sifatnya sunnah. Tidak betulnya tidak bersalah. Sebab daging nasi kumpal itu hukumnya tidak wajib dimakan. Doang kan daging semingkap ya, tidak wajib. Siapa yang nak suka tidak salah. Siapa yang ingin bagian sadar tidak salah. Siapa yang ingin silakan. Apakah harus daging korban wak? Kalau bisa tidak. Sebenarnya kita penitia risiko yang nggak kurang jadinya, karena kebanyakan penitia dan pekerja pun nggak tahu hukum, bahkan orang ke surau diajak ke surau dengan kajian, tapi ketika korban pisau bawa Angkut dia. kalau masalah. Jadi andaikan kita yang menjadi penitia, kalau ini mengikuti mana, rancaknya begitu, kau daging kau siap. Sapi 1, Sapi 1, 2, sepa, sepi, sebulan, sebulani. sepulana, tujuan. Kasih sialah untuk peserta. Kita kan rencana kita kan itu sapi. Dia sedang. Apa? Sapi pertama seorang. Peserta dapat 50 gram. Maka di kedua lah 35 kilo. Ya, bisa. Kedua 35 kilo untuk peserta 7 gram. Sapi 2. Lalu itu berkurang kena ambil oleh peserta supaya dia menikmati daging hewannya sendiri walaupun tidak wajib. Tapi supaya kita jalankan sunnah daging hewannya sendiri. Kan 40 minha ya, makalah sebagian daripada daging hewan. Kalau bisa rencana gitu. Dan kalau pengurus pun mau melaksanakan. Tapi kalau tidak, kadang-kadang nambahi itu kecil orang Salah. bisa aja salah. Itu tidak tentu melek. Ada malahan nanti jadi di kampung Kupon itu lebih susah. Diambil daging dimasak menjadi mani, boleh mani. Ini boleh mani. Sepade. Nah, boleh sepade. Diko dimasak, dikulo ke surau. Ke surau tu. Oh, pak, ibu-ibu. Oh, pekerja, panitia, siapa saja datang ke surau. Oh, anu lah masak anu. Sup sampai dia masak, makan semua tak boleh. Makan semua peserta, makan daging sendiri. Siapa peserta namu, berarti dia merelakan. Semua tu diambil semua daging. Kalau bisa. Yang tidak boleh dimasak daging itu. Sambalnya nangka makan panitia saja pekerja. Apa jadi? Khusus. Nah, ini setelah aku untuk bekerja, kamu bekerja, nah ini betul lah, bekerja semua, itu lupa, cerah. Aku hati-hati loh sebagai ya, jadi berarti harus bijaksana lah. Nah, sekarang daging yang di saku kuat itu, nasi bingka, nasi kupas macam, boleh diambil, boleh tidak, boleh dia tidak. Yang tidak boleh dimakan pun nazar. Wah nazar korban sesuatu. Kalau nazar, ini boleh. Itu daging korban, boleh makan. Tapi minimum korban lain boleh. Contoh, sidi, kan? Sepi menazar untuk korban sesuatu. Bang penazarnya adalah hal yang dinazarkan. Itu hanya sepi. Sepi tidak boleh memakan jatahnya, tapi nya boleh menerima jatah dengan sepengeran sebagai ya, bukan sebagai peserta, tapi sebagai anggota masyarakat. Itu sebagai peserta layaknya nazar, kalau lain tidak nazar. Jadi orang yang menazar menurut para ulama tidak boleh memakan daging hewan ini untuk
Cuman kalau mau dari pinggiran, nak semua dapat ya. Nampak kita peserta dapat 2 kilo, lagi lo lah benar 2 kilo, kami itu ikhlas sama dia. Bukan sebagai peserta, tapi sebagai anggota, cuma nak salah so. Nah, nak sabare, nak samo, seperti itu. Jangan diambil. Itu memang. Basono. Nah kan? Kita baca dia. Pada tadi kan hukumnya ketika membuat sup atau sampade tadi, Ya. kan umum sifatnya, boleh seluruhnya. Kebetulan kan, kira yang ngadu sini panitia tok saja, itu tak ada yang campurnya tu. Kebetulan loh, tak ada anak, tak ada yang lain, tak ada. Mau yang ngadu waktu saat itu tu jawab benar di Sulawesi. Memang panitia lo yang lain tak lo, timnya tak ada, tapi nak masuk lo. Buang mana? Tidak kebetulan yang ngadu, yang melakukannya memang panitia satunya tak ada Nah, campurnya. kebetulan ko bahasa kami mah. Alam lu atas lah tu. Mati anak ada di impor, itu kebetulan. Kalau mungkin lu atas ko impor kalau mati beda. Ajar tu sampai atas itu. Alam lu Itu lah. atas itu mati anak ada di impor. Sekarang ko tak. Itu kebetulan. Kebetulan ya, penitia sana ada. Kalau sorak pak, Ya. bapak ibu pak bisa korban, itu betul korban. Awas sudah korban pak, Semua sama semua pak. Menikmati korban kita sama-sama. Nah, datang ke surau, datang ke jadi semua untuk masak harus setir bah. Kebetulan panitia mana ada, pekerja mana ada, nelayan tawang bu atau kemak. Dia nak tuan surang, kan? Itu kebetulan. Coba lah lagi. kita Tapi kalau lah salah tak itu kebiasaan sini, tidak mau datang ke surau, sah. Dari sana sih. Jam makan pekerja, panitia dari sana sih. Ini sih. Jangan ambil itu. Coba jadi khusus ini lah. Semua lah biasa masyarakat sini tidak mau datang ke surau. hanya panitia. Nah, panitia, jangan panitia makan tenang. Tidak ada seperti itu. Tapi Andaikan begitu, Kalau dia berarti jadilah dia mengambil jatah korban, maka korbannya tidak utuh. Jadi siapa-siapa yang ambil daging korban, kulit korban, piku korban, kepala korban, otak korban, kaki korban, dan dulu jalan itu banyak korban, itu tidak boleh dipakai. Jangan leka daging, itu kulitnya, talinya, tidak boleh. Tidak boleh diagiankan pada pekerja peserta. Kalau orang lain boleh. Semuanya korban. Kalau diambil itu tidak utuh korban. Kita ambil kulitnya, ambil kakinya untuk anak gembala, kepalanya untuk anak dia. Nah, kan lupa korbannya utuh. Tapi bagian kepala noko untuk antugarin itu menyembelih tak, penelitian tak, pekerjaan tak. Tak ambil. Semuanya tidak ada hubungan langsung panitia. yo panitia. Kaki nukon tu siapa untuk orang kaki ambil lah. Tapi untuk anak gembala, jadinya lupa. Sinan skeptis. Ayah. No, apa? Diperpanjang kajian dan musyawarah itu mudah-mudahan bisa jadi pedoman. Insyaallah. Segera terima kasih Pro Habibuna yang datang. Gitu. Jadi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.